ucap syukur, persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Di ufuk langit surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita. Dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita mengawal Ekaristi ini dengan hati yang penuh syukur. Kita mengalami kembali pekan yang baru, hari yang baru juga kehidupan, serta teristimewa kesempatan yang paling indah berjumpa dengan Allah dalam Ekaristi ini. Maka kita mari merendahkan diri, mohon ampun atas segala kerapuhan, kedosaan sebagai manusia. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pencipta alam semesta, segala yang ada dan hidup berasal daripadamu. Maka perkenankanlah kami mendiami dunia ini dengan penuh cinta kasih dan kebaikan melalui kehadiran kami untuk sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Setelah rumah Allah selesai dibangun, Raja Salomo memerintahkan para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin keluarga Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ketujuh, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, imam-imam mengangkut tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan, serta segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Sedang Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, yakni di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tempat di bawah sayap kerup-kerup. Sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut
serta kayu-kayu pengusung dari atas. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa di dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, turunlah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga oleh karena awan itu, imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Pada waktu itu, berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Dengarlah, kami dengar tabut itu ada di Efrata. Kami telah mendapatinya di padang Yaar. Mari kita pergi ke tempat kediamannya dan sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Engkau serta tabut kekuasaanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan biarlah bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Demi Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Haleluya. Haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenali Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, dan di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota dan kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Semoga sehat semuanya. Amin. Kita melihat Injil hari ini jelas sangat singkat dan kita tidak menemukan Yesus itu berbicara,
tidak berkhotbah, juga ya sekali lagi tidak berkata apapun, dia hanya hadir, lalu orang semua menjadi sibuk dan banyak orang yang membantu saudara-saudarinya untuk datang kepada Yesus, mengantarkannya kepada Yesus, mereka yang sakit, mereka yang butuh pertolongan, lalu akhirnya disembuhkan. Tetapi sekali lagi Yesus kan tidak omong apa-apa, Yesus juga tidak berbuat apa-apa di sana, dia hanya datang tidak berkhotbah. Tapi hadir saja sudah menyembuhkan dan menyelamatkan. Maka paling tidak untuk saya ini sesuatu pesan yang sangat sederhana, tetapi juga sekaligus meskipun sederhana justru sangat kuat. Karena apa? Karena ternyata Yesus yang tidak omong apa-apa, datang saja sebagai pribadi yang memang berkarismatik, tetapi kemudian ada sesuatu yang keluar yang bisa ia bagikan, dan banyak orang merasakan sungguh-sungguh sesuatu yang diterima dari kehadiran Yesus itu. Maka seringkali memang orang-orang yang sedang sakit, orang yang sedang sedih, orang yang sedang jatuh, orang yang kesepian, kita mengalami sendiri bahwa dalam pengalaman kita masing-masing orang-orang yang seperti ini lebih sering sebenarnya tidak butuh nasihat panjang juga. Mereka ternyata membutuhkan hanya orang yang mau duduk, mau menemani dan juga tidak pergi. Mereka tidak butuh kalimat atau nasihat rohani, mereka yang sepi, yang butuh kehadiran kita, justru hanya mau didengarkan, ditemani dan pinjam telinga dan juga pundak kita untuk mereka itu. Dan kita juga tahu bahwa memang terjadi orang sakit tidak butuh nasihat panjang tapi teman yang datang yang mengunjungi itu. Atau ada orang muda yang jatuh, mereka tidak butuh omong-omong, mereka tidak butuh dihakimi, tetapi mereka ingin agar didengarkan, ditemani, direngkuh, dan ditumbuhkan. Itu kalau orang muda. Dan juga dunia sekarang yang sedang sakit dan tidak baik-baik saja, dunia pun tidak butuh gereja yang paling pintar bicara, tetapi justru gereja yang paling berani untuk hadir dan menyuarakan apa yang benar dan adil itu. Maka Injil hari ini menantang kita, apakah kehadiran kita justru juga akhirnya membuat orang merasa dikuatkan. Karena ternyata menjadi murid Kristus yang mesti juga harus kuat adalah ketika kita ternyata mestinya tidak hanya pandai bicara soal iman, tetapi juga moga-moga membawa kesembuhan, kegembiraan, keselamatan, toh itu hanya melalui kehadiran. Berkat Tuhan untuk kita semua. Amin. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Terpujilah Allah Allah selama-lamanya. selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudaraku terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, terimalah persembahan kami kepadamu ini. Semoga kami kau beri kesehatan jiwa raga, agar mampu menjalani tugas kami sehari-hari dan membawa berkat lewat kehadiran kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau begitu mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi puteramu. Oleh ketaatannya, kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius, Uskup Emeritus, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.
Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa Bapa kami kami yang yang ada ada di di surga, surga, dimuliakanlah dimuliakanlah namamu. namamu, datanglah Datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu kehendakmu di di atas atas bumi bumi seperti di seperti di dalam dalam surga. Berilah kami rejeki pada pada hari hari ini, ini, dan dan ampunilah ampunilah kesalahan kesalahan kami, kami, seperti seperti kami kami pun pun mengampuni mengampuni yang yang bersalah bersalah kepada kepada kami. kami. Dan Dan janganlah janganlah masukkan masukkan kami kami ke ke dalam dalam pencobaan, pencobaan, tetapi tetapi bebaskanlah bebaskanlah kami kami dari dari jahat. yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan. Kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, Saya saya tidak tidak pantas pantas Tuhan Engkau datang datang pada kepada saya, saya, tetapi tetapi bersabdalah bersabdalah saja, saja, maka maka saya saya akan akan sembuh. Tubuh Kristus menuntun melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Amin.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Allahku, Engkau sungguh agung. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, kami bersyukur karena Kau perkenankan mengikuti perjamuan-Mu yang kudus. Semoga perayaan ini sungguh menjadi kekuatan kami dan menuntun kami menuju perjamuan surgawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. kita sekalian keluarga, karya pelayanan pekerjaan usaha, dan seluruh aktivitas hidup hari ini diberkati, dibimbing, dan dilindungi oleh Allah yang penuh kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.